Hi friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you. Berjumpa lagi dengan Miss Vera. Nah, teman-teman sebelumnya telah belajar mengenai sifat-sifat cahaya dan juga jenis-jenis cermin kan? Sekarang kita akan belajar mengenai benda yang memanfaatkan sifat cahaya dan juga sifat bayangan cermin. Jika teman-teman perhatikan di video ini ada seorang dokter yang menggunakan sebuah alat untuk melihat sel darah. Namun alat ini belum canggih ya friend. Alat yang digunakan oleh sang dokter itu adalah kaca pembesar atau yang kita sering sebut sebagai lup. Wah, keren sekali ya friends ya. Wow. Nah, kalau sekarang kan sudah ada mikroskop ya. Apakah teman-teman memiliki lup di rumah? Lup adalah alat optik yang digunakan untuk memperbesar bayangan benda yang awalnya bayangan benda itu berukuran kecil. Sekarang kita perhatikan ya friends, apa saja bagian-bagian lup. Yang pertama adalah lensa cembung. Lensa cembung fungsinya adalah untuk memperbesar tampilan ukuran benda. Karena prinsip kerja lup yang menggunakan lensa cembung adalah mengumpulkan berkas cahaya pada satu titik fokus lensa sehingga memperbesar bayangan benda. Kemudian bagian yang kedua adalah tangkai lup. Nah, tangkai lup ini fungsinya adalah untuk memegang lup ya friends. Dan yang terakhir adalah bingkai lup. Bingkai lup ini berfungsi untuk meletakkan lensa cembung. Jadi sekaligus untuk menghubungkan antara lensa dan juga tangkai lupnya ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi lup ini adalah untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Saat ini penggunaan lup sudah modern ya friends. Jadi kalau lup yang masih konvensional biasanya dipakai untuk pelajar dalam dunia pendidikan atau bisa juga untuk pembuktian dan percobaan. Saat ini sudah banyak kita temukan lup yang dipakai khusus untuk usaha servis seperti reparasi, baik itu reparasi jam, kemudian reparasi alat-alat elektronik yang membutuhkan lup ganda dan juga sudah disertai dengan lampu LED. Seperti ini bentuknya. Keren ya friends. Karena pada pelajaran sebelumnya kita sudah mencoba membuat lup sederhana menggunakan plastik dan air, Miss memiliki contohnya. Selain lup, ada lagi satu alat optik yang akan kita pelajari hari ini. Ya, alat optik ini digunakan biasanya pada kapal selam ya friends. Nah, alat optik ini bernama periskop. Periskop merupakan alat optik pada kapal selam yang berfungsi seperti jendela. Periskop diperuntukkan untuk membantu melihat keadaan di sekelilingnya. Karena ketika kita berada di kapal selam, kita tidak dapat melihat hal-hal yang terjadi di luar kapal tanpa bantuan periskop.
Mari kita simak bagian-bagian periskop ada apa saja ya friends. Yang pertama, periskop memiliki lensa objektif. Biasanya, lensa objektif ini berupa lensa cembung yang berada di atas permukaan laut. Kemudian, ada lensa okuler. Lensa okuler ini lensa yang terdapat di ujung tabung rangkap yang posisinya dekat dengan mata orang yang sedang melihat dari dalam kapal selam. Kemudian, kita juga membutuhkan 2 buah cermin datar yang nantinya akan berfungsi untuk membelokkan cahaya dan membuat bayangan pada lensa. Nah, berarti kita membutuhkan minimal 2 cermin ya friends, supaya si periskop ini dapat bekerja. Selain itu, untuk menghubungkan semua lensa dan juga cermin, kita membutuhkan tabung rangkap sebagai tempat untuk meletakkan bagian-bagian periskop lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa fungsi periskop adalah untuk melihat benda-benda yang sulit dijangkau dan juga untuk mengetahui keadaan di permukaan laut. Prinsip kerja periskop adalah sinar datang dari objek menuju cermin yang satu, lalu memantul ke cermin yang lain, sehingga bayangan benda dapat ditangkap oleh mata. Apakah teman-teman tertarik untuk mencoba membuat percobaan periskop sederhana ini? Pastinya seru ya. Rasanya bagaimana ya berada di dalam kapal selam? Demikian penjelasan Miss mengenai loop dan juga periskop. So, Miss Vera akhiri pelajaran hari ini. Thank you so much for your attention. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.